Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman, sobat sahabat? Nah, mungkin di video kali ini sedikit ngelurusin tentang pertanyaan teman-teman semua yang nanyain, Bang, sebenarnya kapan Bang untuk Pi Network bisa di withdraw? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bang, sebenarnya KYC itu kapan dilaksanakannya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bang, sebenarnya proyek ini real atau enggak? Oke, nah jadi buat teman-teman semua mungkin berbeda dengan video sebelumnya, saya akan ngejawab itu semua teman-teman. Mungkin kelamaan off juga, ya udah lama kita nggak ngebahas tentang Pi Network, tapi cenderung lebih ngebahas tentang project, iDrop, dan iDrop. Oke, nah jadi buat teman-teman semua para pioneer, mungkin kalau misalkan kita berbicara untuk masalah koin-koin matching ataukah mungkin token-token matching itu sebenarnya banyak banget teman-teman ya. Itu sebenarnya banyak banget proyek-proyek di luaran sana. Bukan hanya Pi Network aja. Yang memang booming-boomingnya semenjak ada Pi Network maka bermunculanlah token-token di luaran sana yang meniru gayanya untuk iDrop-nya sama seperti itu. Sebenarnya untuk pendistribusian itu dari salah satu project atau proyek itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang dengan menggunakan aplikasi dengan cara di mining seperti Pi Network, Ku Network, B Network, ada juga mungkin TeamStop dari Korea. Kemudian juga mungkin masih banyak proyek-proyek yang di luaran sana seperti OneCash dan lain-lain, stablecoin. Nah, kemudian buat teman-teman semua, nah tentunya semenjak munculnya Pi Network itu bermunculan banyak banget proyek-proyek di luar sana. Cara pendistribusiannya pun berbeda. Kemudian ada juga cara pendistribusiannya dengan cara di iDrop dengan menggunakan Telegram. Apa ada yang salah dengan itu? Nggak ada yang salah teman-teman ya. Sebenarnya itu inisiatif ataukah mungkin kayak ide-ide cemerlang dari developernya. Bagaimana caranya saya bisa mengumpulkan massa ataupun ekosistem di dalam satu wadah dan kemudian kita supply bagaimana caranya gitu. Selain dia itu ya mengadakan ICO, IDO, kemudian penjualan offering dan tentunya dengan cara iDrop. iDrop pun banyak banget, ada yang menggunakan aplikasi, ada juga yang menggunakan dengan media sosial, ada juga yang menggunakan dengan website, ada juga yang menggunakan lain-lain. Pokoknya banyak banget. Semua itu tergantung kreatif dari si developer tersebut. Oke, nah mungkin itu ya untuk awalnya teman-teman harus tahu. Nah, kemudian mungkin kita akan sedikit ngebahas tentang apakah Pi Network ini real atau enggak, atau yang ditanyakan dengan teman-teman kita tadi sebelumnya gitu. Bang, sebenarnya Pi Network ini real enggak? Oke, nah jadi buat teman-teman semua segala sesuatu project maupun proyek tentunya semua itu kembali lagi kepada developernya. Itu yang pertama. Nah, sebelum kita lanjut ataupun kita masuk dalam project maupun proyek, teman-teman itu harus tahu dulu ya siapa pembuatnya, latar belakang pembuatnya, latar belakang hidupnya, kemudian juga mungkin sosialnya dia gimana, kemudian juga untuk dia itu sebenarnya orang gimana sih untuk developernya itu. Nah, di situ sebelum kita terjun dalam satu proyek ataukah mungkin kita gabung dalam satu proyek, teman-teman itu harus tahu dulu. Ya, kenapa? Karena kita ini harus menganalisa dan menganalisis. Contohnya, seperti ini teman-teman ya, banyak proyek di luaran sana yang dia itu scam. Banyak banget, apalagi proyek-proyek yang berdiri di jaringan Binance Smart Chain alias BSC karena untuk biaya gas fee-nya murah berbeda dengan Ethereum. Itu yang pertama teman-teman ya. Jadi proyek itu tergantung dari si developernya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah gimana cara menganalisisnya? Kita harus tahu dulu, ya kita harus tahu dulu. Project ini project apaan sih gitu. Dan kemudian untuk project ini gimana ke depannya? Itu kan semuanya sudah tergambar jelas ataupun sudah dijelaskan dalam roadmap alias kertas putihnya. Kalau nggak itu jalan petanya gitu ya bahasa gampangnya. Jadi semuanya itu sudah ditulis semua. Jadi kuartal 1 dia itu mau bikin apa, dilanjut kuartal 2-nya dia itu mau bikin gimana, kemudian lain-lain. Dan kemudian selain itu pun tentunya dalam salah satu proyek maupun project, contohnya dalam token maupun koin, itu tuh teman-teman ada fundamentalnya kayak apa ya? Kayak tokenomiknya. Jadi bahasa gampang tokenomik itu fungsi dari token itu apa gitu. Tokennya itu fungsinya buat apa? Nanti berfungsi nggak tokennya gitu. Ataukah mungkin token tersebut hanya dijadikan trading?
bahan trading, ataukah mungkin hanya dijadikan sebagai kayak apa ya, kayak token-token yang seakan-akan dam kemudian pump, pump kemudian dam gitu. Jadi seakan-akan di itu tuh kayak dunia portfolio gitu teman-teman. Jadi seakan-akan kayak dunia apa ya, hanya permainan belaka gitu. Nah, jadi semuanya itu sudah tercantum dalam roadmap-nya. Nah, jadi kesimpulannya dari penjelasan yang pertama tadi, sebelum teman-teman masuk ke dalam project maupun masuk ke dalam proyek, teman-teman tuh harus tahu dulu ya siapa pembuatnya, kemudian yang keduanya gimana nanti untuk si fungsi tokennya, kemudian yang ketiganya nanti tokenomiknya gimana. Teman-teman nanti bisa menganalisa ke arah sana. Jadi dalam salah satu proyek maupun proyek ketika memang untuk developernya jelas, kemudian juga orangnya juga terpampang di majalah, kemudian orangnya pun punya media sosial yang besar, kemudian juga dia terbuka open, otomatis proyek itu real. Itu ya. Jadi jawaban yang pertama itu, Bang, apakah Pi Network ini merupakan salah satu proyek yang real? Ya, tentunya teman-teman bisa menganalisa ke sana. Ya, ini saya katakan real. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bang, nah ini tanya-tanya lagi nih, Bang, gimana nih, kapan dilakukannya KYC? Nah, jadi buat teman-teman semua sebenarnya fungsi dari KYC itu apa gitu. Jadi KYC itu teman-teman semua itu hanya tambahan aja ya. Jadi hanya tambahan. Maksudnya tambahan itu apa, Bang? Jadi tambahan itu teman-teman itu tuh hanya ya, kita kembali lagi yang pertama untuk masalah ini ya, cara membagikannya ataupun cara meminingnya. Jadi kayak cara membagikan salah satu token ataupun koin itu sebenarnya itu KYC hanya tambahan aja ya, program tambahan. Kenapa? Oke, buat teman-teman semua contohnya mungkin kayak project dan proyek koin-koin machine mungkin banyak banget sekarang, jutaan koin di luar sana teman-teman, bukan hanya Pinetok aja. Nah, mereka ini hanya mengaidrop dengan cara yang simpel dan mudah sehingga untuk pemegang tokennya itu banyak, ekosistemnya pun sangat luar biasa banyaknya. Itu karena memang kemudahan untuk pensuplaiannya. Jadi cara ngebagiinnya gitu teman-teman ya, cara pendistribusiannya. Contohnya dengan cara pengaidropan dengan menggunakan salah satu media sosial kayak Telegram. Mungkin di video sebelumnya saya pun udah ngejelasin tentang masalah itu semua teman-teman ya. Bagaimana caranya untuk bergabung dalam satu project maupun proyek di dalamnya tuh banyak banget gitu teman-teman. Itu ya. Oke, nah jadi yang disebut KYC itu hanya program tambahan. Kenapa? Kita nggak usah ribet-ribet aja teman-teman ya. Oke, nah jadi P-Network itu sebenarnya dia itu pengganti mata uang fiat alias pengganti mata uang tradisional. Mungkin kalau di Indonesia ada rupiah, kemudian di Malaysia ringgit, kemudian juga mungkin di negara-negara lain ya mungkin India rupiah dan lain-lain. Itu sebenarnya fungsinya tujuannya itu membuat mata uang digital pengganti mata uang fiat. Sebenarnya seperti itu. Apakah arahnya itu akan ke kayak trading gitu? Apakah bisa kita jual belikan? Kita nggak tahu teman-teman ya, apa arahnya ke sana atau enggak. Pada dasarnya, pada intinya sesuai dengan kertas putihnya sudah disebutkan bahwa P-Network ini merupakan salah satu pengganti mata uang fiat. Itu pun untuk pendistribusiannya dengan menggunakan aplikasi gitu teman-teman. Nah, kemudian sebenarnya kalau misalkan pembuatan project dan proyek itu sebenarnya kalau P-Network menurut saya ribet ya. Kenapa ribet? Karena memang untuk P-Network ini kita itu harus mengikuti AML ya. Jadi AML ini adalah lembaga yang sekiranya dia itu memantau jadi pergerakan. Contohnya gini aja deh. Fungsi dari KYC itu sebenarnya yang pertama itu mencegah yang namanya pencucian uang ataupun money laundry. Itu yang pertama. Karena memang untuk cryptocurrency ini bentuknya itu terdesentralisasi ya. Jadi desentralisasi itu nggak ada yang ngatur, nggak ada yang pantau, kemudian juga nggak ada yang lain-lain. Semuanya itu terdesentralisasi. Jadi nggak ada yang atur gitu. Nah kemudian, nah jangan sampai nih developer itu dia itu beranggapan ataupun berpikir jauh ke depan. Contohnya jangan sampai nanti di salah satu negara ada koruptor ataukah mungkin ada pendanaan gelap kayak terorisme ataukah mungkin yang lain-lain, money laundry, hasil pencucian uang dari korupsi. Nah, dia itu membentuk yang namanya
itu tadi ya harus mengikuti AML itu tadi. Jadi dia itu karena memang project ini bersih ya teman-teman, ya project ini pun pure murni, nggak ada unsur-unsur yang lain. Oleh sebab itu dia mengikuti AML supaya apa? Setiap para pioneer itu data-datanya terpegang alias tercatat. Nanti takutnya mencegah gini teman-teman. Kalau misalkan dalam satu negara ada salah satu koruptor, dia itu menyimpan asetnya dalam cryptocurrency. Apakah bisa tertrack alias bisa dilacak? Tentunya bisa dengan menggunakan metode ini. Itu yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua dari KYC ini yaitu apa? Yaitu hanya untuk menyortir apakah orang ini asli ataukah mungkin orang ini memiliki banyak akun palsu. Jadi dia itu hanya menyortir aja. Ya, jangan sampai ada kerugian dalam satu developer itu ataukah mungkin proyek ini satu orang memiliki banyak akun yang pertama, yang kedua mungkin ini dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga ataupun organisasi tertentu. Jangan sampai seperti itu. Oleh sebab itu ada yang namanya KYC. Sebenarnya tanpa KYC pun lebih bagus, lebih ya bukan lebih bagus sih teman-teman ya, tapi dia itu lebih kayak apa ya? Kayak lebih cepat gitu ya proyek-proyeknya. Apalagi teman-teman saat ini komunitas telah mencapai 60 jutaan ya kurang lebih, itu udah banyak banget, luar biasa kalau menurut kita, yaitu pokoknya luar biasa banget project ini. Apakah real? Tentunya real, itu yang pertama. Kemudian yang KYC itu, nah kesimpulannya buat teman-teman semua, untuk masalah KYC ini tidak bisa diprediksi, dan kemudian untuk masalah KYC ini pun tidak bisa langsung ujuk-ujuk KYC. Semuanya itu butuh proses, kemudian semuanya itu butuh yang namanya kayak kita tunggu aja nanti ya gimana nanti akhirnya. Itu yang kedua teman-teman. Yang pertama itu apakah real? Ya tentunya saya katakan real. Kemudian yang kedua, apakah KYC ini kapan dimulainya? Tentunya kita tunggu aja. Itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini Bang, sebenarnya kapan bisa withdraw? Nah, tentunya buat teman-teman semua, untuk masalah withdraw itu masalah hasil akhir nanti. Nantinya pada intinya buat teman-teman semua kita tunggu aja dulu ya, kita ikutin alurnya, kita ikutin prosesnya, kemudian juga kita ini harus ikuti semua mekanisme yang diberikan oleh developernya gitu ya, kita ikutin aja dari core teamnya. Terima kasih juga buat core team mungkin yang selalu mengedukasi, kemudian juga memberikan informasi-informasi yang valid gitu teman-teman. Oke, nah jadi untuk masalah withdraw teman-teman tentunya kita harus ikutin dulu ya, ikutin dulu roadmapnya, kita ikuti dulu prosesnya gitu. Kalau untuk masalah withdraw itu hasil akhir nanti gimana ya, tentunya semoga harapan kita, apa yang kita harapkan semoga itu tercapai teman-teman ya, tanpa ada hambatan, berjalan dengan lancar. Itu harapan kita sama-sama. Yuk kita dukung, yuk kita doakan semoga proyek dari Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, kemudian Vincent ini berjalan lancar teman-teman hingga hasil akhir sampai kita menyentuh garis finish nanti di kemudian harinya. Nah, jadi kesimpulannya dari keseluruhan itu buat teman-teman semua mudah-mudahan ngejawab ya. Jadi kesimpulannya dari saya buat teman-teman pioneer semua, untuk Pinetok ini merupakan proyek yang murni, kemudian proyek yang bersih ya, kemudian untuk proyek ini pun luar biasa bagusnya. Antusiasme masyarakat mungkin di setiap negara, ada 210 negara ini mengikuti menambang ini alias mengaidrop ini dengan cara yang hikmat ya. Mereka ini selalu apa ya, bersemangat gitu untuk mengklik tanda lightingnya. Nah, jadi pesan saya buat para pioneer semua di akhir kata, intinya teman-teman semua tetap semangat, tetap istiqomah dalam mengklik tanda petirnya ya. Kemudian teman-teman selalu bersabar, kita akan tunggu apakah mungkin di hasil akhirnya gimana nanti. Oke, nah jadi buat teman-teman semua pada intinya tetap semangat. Kemudian juga teman-teman semua semoga apa yang kita kerjakan di hari ini mudah-mudahan berbuah di akhirnya. Oke, nah jadi simpel banget sih sebenarnya teman-teman dalam proyek-proyek itu. Jadi teman-teman itu
Intinya jangan selalu fokus di P-network aja ya, sebentar-bentar P-network, bentar-bentar P-network, dan bentar-bentar P-network. Masih banyak token di luar sana, masih banyak juga token-token yang lahir di sana. Kemudian juga masih banyak blockchain-blockchain yang muncul. Nah, ini pun dia bersaingan. Semakin kesini semenjak pandemi COVID-19, banyak banget project dan proyek yang selalunya bermunculan. Oleh sebab itu, saya selalu membagikan edukasi, saya membagikan selalu iDrop yang terbaru-terbaru agar teman-teman semua nggak ketinggalan informasi, project, dan proyek tentang mengenai cryptocurrency. Oke, nah jadi buat teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat, ngejawab pertanyaan semua-semua, teman-teman semua maksudnya. Mungkin yang tadi untuk masalah apakah project ini real, tentunya saya jawab real. Kemudian yang kedua, apakah P-network ini bisa di withdraw? Tentunya ya, tentunya bisa. Kemudian yang ketiga, apakah KYC akan dimulai? Tentunya kita tunggu. Semuanya itu sesuai dengan roadmap-nya ataupun sesuai dengan kertas putihnya. Kita ikutin aja alur-alurnya. Nah, yang terpenting buat teman-teman semua, tetap semangat untuk mengklik tanda liking-nya, karena teman-teman bisa dilihat nanti di kemudian hari ya, hasilnya pun akan terlihat nyata. Oke, karena untuk mendapatkan satu koin P-network nantinya amatlah sulit ya. Apalagi teman-teman semua, kalau misalkan kita lihat untuk holdernya, ataukah mungkin kita lihat untuk pemegang dari P-network, ini luar biasa terbanyak sepanjang sejarah. Ini pun mengalahkan dari Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Teman-teman bisa dilihat juga mungkin untuk holder dari Ethereum, untuk holder juga dari Bitcoin, kemudian Litecoin, Dogecoin, dan masih banyak yang lain seperti Shiba, Cardano, dan masih banyak Tron, mungkin masih banyak cryptocurrency yang lain di sana. Memang untuk holdernya saya katakan lebih banyak di P-network, walau P-network ini belum listing, walau P-network ini koinnya belum ada ya. Apakah P-network ini koinnya ada bang? Nggak ada teman-teman ya. P-network itu koinnya belum ada. P-network itu tokennya belum ada. Jadi yang teman-teman tambang itu hanya sekedar angka-angka kosong. Oke, itu hanya sekedar angka-angka kosong. Koin yang asli itu masih di berangkasnya. Dan kemudian nanti itu akan dibagikan kepada para miner ketika teman-teman itu sudah melakukan yang namanya KYC. Kalau sudah melakukan KYC, maka teman-teman tentunya nanti bisa untuk melakukan ya pendistribusian koinnya langsung dari developer. Mungkin lampunya udah mati teman-teman. Mungkin cukup sekian. Kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.